Loh, ini apa ini? Oh iya, aku lupa ada tugas. Oke, ayo kita mulai tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Yang terhormat Pak Izar, guru bahasa Indonesia saya. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu tentang mendengarkan ceramah saya yang sangat singkat ini. Dan terima kasih juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, dan rahmat yang sangat banyak karena kita bisa sama-sama untuk membuat video hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Tegar Pritya Putra Iwono, absen 38 dari kelas 11-4. Hari ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Belajar ikhlas dan bersabar dalam perjalanan hidup. Di sini ada teksnya ya teman-teman, tapi nggak aku baca full. Lanjut. Kita semua tentu sepakat bahwa hidup ini penuh dengan lika-liku. Kadang kita mendapatkan apapun yang kita harapkan, tetapi sering pula kenyataan tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa terkadang kita itu tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, teman-teman. Kadang kehidupan ini tidak bisa berjalan mulus 100% dengan apa yang kita inginkan. Nah, untuk menghadapi hal itu, saya membahas bab ini. Artinya, kita dapat belajar ikhlas dan bersabar untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita ikhlas dan bersabar dan kita bisa menerima takdir Allah, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari tidak kepuasan tentang apa yang kita dapatkan. Oke? Yang pertama saya akan membahas tentang husnuzon. Nah, husnuzon itu apa sih teman-teman, dan kenapa kita perlu mempelajarinya dan harus menerapkan? Jadi husnuzon adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, husnuzon juga sudah ada di Al-Quran teman-teman, tepatnya pada ayat 216 surah Al-Baqarah. Sebentar saya bacakan. Wa asa an taqrahu say'aw wa huwa khairul lakum, yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Ayat ini menjadi pedoman agar kita tidak terburu-buru menilai sesuatu, dan kita tidak dapat menilai sesuatu hal itu buruk karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tidak boleh, teman-teman. Bisa saja hal yang kita tidak dapatkan atau kita tidak puas, mungkin Allah punya rencana lain untuk memberikan yang lain. Intinya, kita sebagai manusia jangan terburu-buru dalam menilai suatu peristiwa, karena percayalah bahwa Allah yang akan mengatur itu semua. Lanjut, setelah kita husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan percaya kepada Allah, kita harus ridho, teman-teman, menerima dengan lapang dada. Sikap ridho sangat penting dalam hidup. Ridho bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi menerima dengan lapang dada setelah berusaha maksimal, seperti alam semesta yang selalu taat kepada tentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita ridho berlapang dada, tapi kita juga harus usaha, teman-teman. Karena kalau kita hanya berserah diri kepada Allah tanpa adanya usaha, itu sangat akan adanya sia-sia. Karena untuk mendapatkan sesuatu kita butuh effort, teman-teman, effortless. Dan dari effort itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, dan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa belajar seperti alam semesta yang selalu taat kepada Allah. Alam semesta itu sebenarnya sama kok seperti kita, cuman kita yang lebih enak. Alam semesta seperti siang yang berganti malam, hujan turun menyuburkan bumi, daun gugur pada waktunya. Semua mereka menerima ridho yang diberikan oleh Allah tanpa adanya
tanpanya adanya kehendak kepada Allah untuk protes, tidak seperti kita. Terkadang kita protes tentang apa yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kok ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau? Padahal Allah punya jalan lain ataupun punya hal lain yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Begitu pula kita harus belajar menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah meski terkadang tidak sesuai harapan kita. Jadi seperti mungkin kalau teman-teman belum jelas, artinya seperti kita harus ridho, itu artinya kita harus belajar menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Artinya kayak seperti kita daftar universitas, mungkin saya mendaftar sebagai calon dokter, tapi Allah tidak berkehendak. Padahal saya sudah belajar mati-matian dan tidak keterima. Tapi di sisi lain orang tua menyalonkan supaya saya masuk kepada manajemen bisnis, dan insya Allah dari mungkin kita tidak keterima dokter, tapi kita bisa keterima di bisnis. Nah kayak gitu teman-teman, kayak jangan menganggap kita gagal. Mungkin aku gagal di kedokteran, terus kita nggak cari hal lain gitu. Dari situ aku belajar bahwa aku walaupun gagal masih ada opsi lain. Nah mungkin Allah berkehendak aku di manajemen bisnis teman-teman. Jadi begitu. Jadi jangan suka protes sama apa yang Allah beli nih, karena itu tidak baik teman-teman. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah, sebelum kita yakin kepada Allah, menurut pribadi saya, untuk meyakinkan diri kita kepada Allah, kita harus mempunyai tiga sifat Allah ini. Sebenarnya banyak, cuman nanti kepanjangan, jadi aku milih 3 ini aja. Pertama ada Allah Maha Sayang, Allah Maha Tahu, dan Allah Maha Penolong. Menurutku Allah Maha Sayang itu berguna ketika saat kita sedang terpuruk, terkena musibah ataupun apa, kita tidak boleh sedih ataupun apa. Kita harus ingat bahwa Allah itu sangat sayang kepada umat-umatnya. Mungkin rasa sayang itu ditumpahkan kepada umatnya mungkin melalui musibah ataupun peristiwa yang tidak kita ketahui. Nah, mungkin dari situ Allah mungkin menguji, bagaimana ya umatku kalau aku tes seperti ini, apakah imannya akan goyah ataupun dia akan lebih mendekat. Sebenarnya tujuannya Allah itu baik kok teman-teman. Allah itu sangat sayang banget sama kita. Jika memang dibahas ya betapa baiknya Allah itu, alam semesta itu hanya kecil, kebaikan Allah itu sangat. Jadi jika kamu dijauhi oleh seseorang ataupun misalnya diputusin oleh pacarmu lah, intinya gampangnya, itu bukan suatu masalah. Mungkin Allah akan mencarikan sesuatu hal yang lebih baik dari mereka. Mungkin kamu tidak cocok dengan seseorang ini, kamu tidak cocok dengan orang A, tapi mungkin setelah orang A ini pergi, Allah mendatangkan orang B yang lebih bermanfaat bagimu. Jadi percayalah bahwa Allah akan menyiapkan hati kita untuk sesuatu yang lebih baik di masa depan. Jadi kita harus ditanamkan dalam diri kita bahwa Allah itu sayang kita kok teman-teman. Lanjut ada Allah Maha Tahu. Kita manusia tidak tahu apa yang terjadi esok hari, tapi Allah mengetahui segalanya. Maka janganlah sering menyalahkan keadaan. Kayak kenapa sih kayak gini? Kenapa sih harus terjadi seperti ini? Padahal kan aku tidak mau. Ingatlah Allah Maha Tahu dan Allah yang telah mengatur semuanya. Kita tidak tahu. Mungkin kamu ataupun semuanya terkena musibah ataupun apa, di balik musibah itu mesti ada hikmah yang Allah berikan untuk kita sendiri demi rahmat. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ingat Allah Maha Tahu yang sudah mengatur bumi dan langit. Lanjut yang ketiga adalah Allah Maha Penolong. Dan aku tegaskan lagi bahwa Allah itu sangat sayang pada hambanya. Sebejat-bejatnya hamba ataupun sebejat-bejatnya umat, Allah pasti akan menolong kita. Jadi percayalah kepada Tuhan. Lalu
ada cobaan tidak melebihi kemampuan. Jadi terkadang kayak, kenapa ya aku diuji musibah ini padahal aku tidak kuat. Padahal Allah juga berjanji dalam Al-Quran bahwa Dia tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan batasnya. Artinya, di balik semua musibah yang pernah terjadi di dalam diri kita, pasti kita bisa melakukannya. Tapi dari kita sendiri, kita mau berubah ataupun tidak. Itu tandanya Allah sedang mengajarkan kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Lalu ada kemudahan setelah kesulitan. Artinya seperti di surat Al-Insyirah ya, menegaskan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, tidak ada ujian yang berlangsung selamanya. Artinya bahwa di kehidupan ini tidak akan berjalan mulus teman-teman. Pasti ada musibah ataupun perkara, peristiwa yang akan terjadi. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti ada perkataan mengatakan, bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Kebalikannya juga terkadang kita dibuat senang dulu baru susah kemudian. Itu teman-teman. Dan menurut saya sebagai orang yang sebagai umat-umat yang beriman, insya Allah ujian untuk kita bisa dapatkan apapun itu adalah suatu caranya adalah dengan satu senjata, yaitu dengan doa. Sebenarnya banyak sih senjatanya, tapi menurut saya doa ini sudah sangat perlu lah. Doa adalah senjata orang beriman. Setiap doa kita panjatkan akan tidak pernah sia-sia. Dan saya tegaskan bahwa doa itu kayak misalnya saya berdoa untuk menjadi ini bla bla bla, tapi kalau tidak dikabulkan, nah jangan khawatir. Doa itu tidak dikabulkan bukan karena apa. Itu tidak dikabulkan, itu tidak ada yang doa yang tidak dikabulkan, tapi doa yang belum tersampaikan. Doa itu sudah tersampaikan, tetapi emang belum saja masalahnya, belum ada masanya untuk dilanjutkan. Artinya mungkin doa itu tidak bisa dikabulkan sekarang, mungkin dapat diganti dengan yang lainnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa dan menganggap aku doa pasti sia-sia sih, gak akan dikabulkan. Jadi gak bisa gitu teman-teman. Mungkin terakhir dari saya sih, bahwa hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian tadi kita dapat belajar bahwa ketenangan hidup adalah ikhlas, sabar, ridho, dan husnuzon kepada Allah. Intinya jangan pernah merasa kecewa kepada apa yang telah diberikan oleh Allah. Semoga ceramah saya bisa membawakan inspirasi dan membawakan materi yang dapat berguna bagi orang lain. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang kuat imannya dan menerima ketetapannya, dan selalu yakin bahwa setiap ujian adalah tanda kasih sayang. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa menjadi hamba yang kuat dan menjadi hamba yang kuat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.